balik lagi di channel aku Keluarga Kecil di Sydney. Oke, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku bekerja selama hamil. Jadi banyak teman-teman aku yang bilang, "Asik, kamu kok masih kerja? Bukannya kamu lagi hamil?" Rata-rata orang Australia di sini kalau hamil mereka tetap bekerja. Nah, aku memang sih sebelum hamil aku memang sudah siapkan diri, nanti kalau misalnya gue hamil gue harus tetap bekerja. Aku udah bilang sama suami gue sebelum menikah, karena aku nggak mau nanti pas udah menikah terus aku hamil terus suami bilang, "Oh, kamu kan hamil, di rumah aja." Nah, itu jauh-jauh hari gue sudah bahas sama suami gue, jauh-jauh sebelum kita mempersiapkan diri untuk menikah. Apa yang aku suka, apa yang aku mau itu gue udah kasih tahu, apa yang aku nggak mau gue udah kasih tahu semuanya. So pas aku hamil aku tetap bekerja seperti biasa. Nah, di Australia aku bekerja di sebuah restoran, sebuah kafe sih, jadi bukan restoran, jadi sebuah kafe yang menjual makanan-makanan Itali. Nah, sebelum hamil aku bekerja 2 tempat. Aku bekerja 7 hari dari Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Rabu aku bekerja di satu kafe dan sisanya aku bekerja lagi di satu kafe. Oke. Nah, pas aku hamil aku memutuskan untuk meninggalkan satu pekerjaan dan memegang satu kerja. Jadi aku bekerja di satu tempat saja. Sisanya hari yang lain aku libur, aku istirahat di rumah. Oke. Karena banyak new moms mungkin yang khawatir gitu, "Aduh, aku hamil, boleh nggak ya kerja, babyku gimana ya," gitu. Nah, aku sendiri aku cukup rutin cek ke dokter. Aku juga bilang sama dokter, aku hamil, aku boleh nggak bekerja?" Dokter di sini langsung dengan tegas bilang sama aku bahwa of course kamu tetap bisa bekerja, kamu hamil bukan sakit. Jadi aku tetap semangat dan aku tetap bekerja seperti biasa. Nah, teman-teman, mungkin kalau di Indonesia orang yang bekerja di restoran kayak kalau hamil gitu, mungkin kalau kakinya capek mungkin bisa duduk. Nah, di Australia tidak seperti itu. Aku bekerja di kafe, contohnya aku bekerja 8 jam, 7 jam 30 menit itu aku berdiri bekerja, bukan duduk. Nggak ada namanya santai. Kenapa? Di Australia itu bekerjanya dibayar per jam. Itu artinya setiap menit ada harganya. Oke. Nah, selama 8 jam itu aku istirahat 30 menit, jadi 7 jam 30 menit itu aku bekerja. Aku cuci piring, aku nyapu, aku ngepel, aku pungut piring kotor di meja, aku antar makanan ke customer, aku ambil order, aku semuanya. Semua aku kerjakan seperti biasa, seperti orang tidak hamil. Jadi tidak ada namanya, "Oh, karena gue hamil gue gak boleh ngerjain ini." Tidak bisa. Aku harus tetap mengerjakan semuanya. Nah, kebayangin teman-teman, perut gue besar gitu, gue tetap bisa bekerja. Nah, di hari-hari lain aku tidak bekerja, itu aku malah stres, pusing, belakangku sakit. Terus banyak lah, namanya ibu hamil kita tuh moodnya nggak netep gitu, kadang senang, kadang emosi, kadang nggak balance gitu. Itu sih aku ya, tapi rata-rata teman-teman aku yang hamil juga begitu. Bahkan ada teman aku yang hamil dan nggak bekerja, itu benar-benar stres gitu, karena dia nggak ada teman kan, hari-hari suaminya bekerja, sama kayak aku, hari-hari suamiku bekerja, jadi aku memilih untuk tetap bekerja. Oke, jadi waktu terus berjalan, kehamilan aku sampai 9 bulan. Artinya aku siap lahiran. Oke, jadi aku libur 1 bulan sebelum aku melahirkan. Jadi aku libur di bulan Agustus dan aku melahirkan di bulan 9. Oke. Nah, banyak yang bilang, mungkin new moms pasti selalu dengar dari teman, dari kerabat, dari saudara ya, bilang, "Aduh, kalau hamil itu kalau berdiri terlalu banyak kakinya bengkak." Nah, teman-teman ngebayangin aku kerja itu, aku berdiri tuh selama 7 jam lebih tuh di restoran. Aku berdiri, aku pungut piring kotor, aku cuci piring, aku ini, aku potong-potong semuanya itu dalam posisi berdiri. Jadi tidak duduk, nggak ada namanya duduk. Pokoknya 7 jam lebih itu aku harus berdiri, aku tidak boleh duduk.
Karena kalau duduk bukan bekerja namanya. Di sini semua potong-potong sayur, potong-potong apa, cuci piring, itu semua posisi harus berdiri. Oke, kaki aku sama sekali tidak bengkak. Justru saat aku libur menunggu kelahiran babyku, di situ 1 minggu sebelum babyku lahir, aku jadi kakiku bengkak. Padahal di rumah aku nggak ngapa-ngapain. Hari-hari aku cuma di tempat tidur, ya masak paling aku sama suamiku doang, kita makan makanan yang simple doang. Itu nggak ngapa-ngapain, aku cuma main Facebook, nonton YouTube, terus apalagi cuman nyuci baju, itu nyuci juga pakai mesin, keringin baju juga pakai mesin. Jadi sama sekali aku nggak ada berdiri, tapi kakiku bengkak. Padahal selama bekerja kakiku sama sekali tidak bengkak. Oke? Nah itu makanya kadang-kadang gue berpikir katanya bengkak. Nah beberapa teman aku di sini juga banyak juga yang hamil tetap bekerja, bahkan teman aku 3 hari sebelum lahiran dia masih bekerja. Jadi di saat dia bekerja, perutnya kayak ada kontraksi palsu gitu. Terus dia nggak percaya, paling juga kontraksi palsu gitu. Akhirnya pulang kerja, tiba-tiba besok ketuban percaya, lusanya dia langsung babynya lahir jam 1 malam. Jadi dia juga kakinya nggak bengkak, sama kayak aku. Kebetulan anak kita beda 3 minggu saja. Jadi aku lahir lebih dulu 3 minggu, dan dia 3 minggu kemudian anaknya lahir, anaknya cowok. Oke? Nah itu pengalaman kita. Jadi nggak ada yang namanya kaki bengkak gara-gara berdiri. Mungkin kalau aku bilang karena kita kurang bergerak, jadi darah kita tuh nggak terlalu mengalir dengan baik. Mungkin itu yang bikin kaki bengkak. Karena selama aku libur, aku mungkin kebanyakan baring atau kebanyakan duduk ya, jadi kakiku tuh bengkak. Karena pas aku kerja itu kakiku nggak bengkak gitu. Nah terus banyak yang bilang hamil tuh lebih enaknya di rumah. Aduh jujur teman-teman, aku selama hamil kalau di rumah tuh stres loh. Tulang belakang sakit, pinggang sakit, badan sakit gitu. Tapi kalau kita jalan di luar, ketemu teman ya gitu kan, atau mungkin bekerja sibuk gitu, jadi kita tuh nggak ngerasa. Nah tapi kalau kita nggak ada kerjaan teman-teman, ya ampun Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Ya, tulang belakang kita ya kayak aduh kayak mau patah gitu, rasanya kayak panas gitu, panas sakit campur aduk. Nah tapi kalau kita keluar itu nggak ada rasa sakit apa-apa. So buat kamu new moms, jangan terlalu mendengarkan kata-kata orang. Lebih baik fokus apa yang dirimu mau, apa yang badanmu mau gitu loh. Kalau misalnya kamu senang bekerja, ya bekerja, yang penting ya jangan terlalu angkat barang yang berat lah kayak gitu. Kayak aku cuci piring, tugas aku cuci piring gitu kan, ya aku cuci piring, of course aku nggak mau ngangkat 1 piring segebrak gitu kan, enggak, ya angkatlah 5 biji 6 biji sekali ngangkat gitu. Jadi nggak harus ngangkat 1 basket gitu loh. Jadi kita ngerti sendiri lah gitu. Jadi nggak harus hanya karena hamil bahaya terus kita nggak mau ngelakuin apa-apa. No, kamu tetap boleh ngelakuin apa yang kamu mau. Justru kalau kita mengerjakan apa yang kita suka, apa yang kita mau, itu justru kayak kita enjoy banget selama hamil. Nah itu yang aku rasakan. Jadi buat kamu Bu Mil yang lagi bekerja saat ini, tetap semangat, karena dulu pas aku hamil juga tetap bekerja seperti kalian semua. Oke? Nah itu dia pengalamanku selama hamil. Semoga new moms, Bu Mil yang pertama kali hamil, mungkin yang khawatir boleh nggak sih bekerja, boleh nggak sih sibuk, boleh nggak sih berdiri terlalu lama. Nah itu dia pengalaman aku, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman selama ini, dan semoga Bu Mil tetap sehat babynya dan lahirannya lancar. Oke, bye bye, terima kasih, salam dari Sydney.